Selamat datang kembali di channel Jukri Fadil. Pernahkah kalian berpikir bahwa suatu saat nanti kereta api akan dapat berjalan di bawah laut? Sebagai negara yang masif dalam pembangunan infrastruktur, China telah membuat semua negara takjub akan kemajuannya. Dan kali ini mereka membangun jalur kereta api bawah laut terpanjang di dunia, yaitu jalur kereta api yang menghubungkan kota Ningbo melewati distrik Beilun menuju distrik Dinghai di kota Zhoushan. Jalur kereta api ini akan dibangun di dalam terowongan yang ada di bawah laut. Total panjang terowongan bawah lautnya adalah 16,2 km. Sedangkan total panjang keseluruhan jalur kereta api yang menghubungkan kota Ningbo dan kota Zhoushan ini adalah 76,39 km. Ini adalah jalur kereta api untuk kereta supersonik yang akan ada dua jalur kereta yang dibangun di terowongan bawah laut. Terowongan bawah laut untuk kereta cepat ini akan menjadi terowongan bawah laut kereta cepat terpanjang di dunia. Pada tahun 2022, pemerintahan Cina baru saja menyelesaikan perjanjian kontraknya. Dan saat ini terowongan bawah laut ini memasuki tahap konstruksi. Terowongan bawah laut ini ditargetkan selesai pada tahun 2028. Insinyur dari perusahaan CRRC atau China Railway Construction Corporation yang akan mengerjakan proyek mega ini. Para insinyur Cina mengatakan bahwa pembangunan terowongan Ningbo Zhoushan ini sangat sulit dan sangat menantang. Bahkan mereka membutuhkan waktu 2 tahun untuk observasi dan penelitian. Hingga akhirnya para insinyur ini mengatakan, bisa nggak ya? Dengan penuh keyakinan, insinyur pun membangun terowongan bawah laut di tempat ini. Di antara kesulitan pembangunan terowongan ini adalah kondisi geologi yang buruk. Bagian tengah dari terowongan kereta cepat ini terletak dalam formasi geoteknik komposit, yaitu tanahnya memiliki lumpur yang sangat banyak. Selain itu juga tekanan air di wilayah ini sangat tinggi, sehingga menjadi sangat rawan terjadi insiden dan kerusakan terowongan. Ya, apalagi terowongan yang dibangun adalah terowongan tunggal, sehingga sangat sulit untuk melakukan evakuasi jika terjadi apa-apa. Namun, meski sangat sulit, para insinyur Cina yakin bisa menyelesaikan mega proyek ini. Mereka bahkan menjadi sangat tertantang dan ingin membuktikan bahwa para insinyur Cina lebih baik dari insinyur Barat. Terowongan bawah laut ini akan dibangun di bawah laut yang memiliki lalu lintas air yang sangat sibuk. Sehingga dalam pembangunan terowongan ini terdapat banyak hambatan. Tahap pertama, pembangunan terowongannya adalah melakukan pengeboran lepas pantai untuk menjadikan pintu masuk terowongan ke bawah laut. Terowongan akan digali di kedua sisi pantai, dan untuk melakukan pengeboran, CRRC menerapkan mesin tunneling perisai besar. Untuk mengatasi tantangan termasuk volume lalu lintas air yang tinggi dan kondisi laut yang kompleks, China memiliki mesin bornya sendiri. Mereka juga memiliki mesin bor yang berukuran sangat besar. Beberapa di antaranya dibangun secara mandiri oleh China dan beberapa lainnya dibeli lisensinya dari perusahaan Jerman. Kemudian mereka membangun mesin bor raksasanya sendiri. Mesin bor terbesar China memiliki diameter 16 meter. Tentu dengan mesin bor ini penggalian terowongan akan lebih cepat. Selain itu, mesin bor ini juga memiliki sistem pembuangan yang canggih. Material hasil galian mesin bor akan langsung dikirim ke belakang sehingga mesin bor tetap bisa bekerja secara kontinu dan berkelanjutan. Setelah selesai penggalian terowongan, kemudian di setiap sisi terowongan akan dipasang pelindung yang terbuat dari baja dan beton. Tujuan pelindung ini adalah pengamanan terowongan dari tanah ambles yang disebabkan oleh tekanan air yang ada di atasnya. Dengan begitu, terowongan akan menjadi aman. Setelah selesai pengeboran, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan terowongan di bagian tengah lautnya. Terowongan bawah lautnya dibangun dengan cara menempatkan seperti box beton raksasa. Box-box raksasa ini terbuat dari beton bertulang. Box beton ini sangat tebal. Dan box raksasa ini dibuat di darat, kemudian diangkut ke tengah laut menggunakan kapal. Kemudian ditempatkan di dasar laut. Box raksasa tersebut akan dibenamkan di dasar laut di kedalaman lebih dari 75 meter.
Sebelum menempatkan box beton ini, dasar lautnya telah terlebih dahulu digali menggunakan kapal drilling. Box raksasa ini ditempatkan dan disambungkan dengan terowongan lepas pantai yang telah digali. Selanjutnya, setiap box raksasa itu disambung satu sama lainnya, sehingga membentuk sebuah terowongan yang panjang. Setelah selesai pembangunan terowongannya, untuk mengurangi tekanan air, terowongan tersebut akan ditimbun dengan pasir dan tanah. Setelah pembangunan terowongannya selesai, barulah tahap pembangunan jalur rel kereta apinya dilakukan. Setelah itu juga akan dibangun sarana electricity untuk kereta cepatnya. Dengan terowongan bawah laut ini, kereta cepat Ningbo menuju Zhoushan bisa ditempuh hanya dalam waktu 1 jam saja. Perusahaan CRRC sendiri tidak hanya memegang kontrak untuk membangun jalur kereta terowongan bawah lautnya saja. Namun, CRRC juga akan mengoperasikan kereta cepat Ningbo Zhoushan selama 30 tahun ke depan. Sebelumnya, Cina juga telah memiliki terowongan bawah laut yang telah dioperasikan, yaitu terowongan bawah laut Teluk Dalian. Terowongan untuk jalur tol ini telah dibuka sejak bulan Mei tahun 2023. Terowongan Dalian dibangun untuk lalu lintas jalan tol 6 jalur. Panjang terowongan di bawah laut ini sekitar 5 km. Teknik yang digunakan untuk membangun terowongan ini sama dengan yang akan dibangun di Ningbo menuju Zhoushan, yaitu dengan membenamkan tabung raksasa atau box-box beton raksasa. Terdapat 18 tabung raksasa untuk membangun terowongan bawah laut ini. Masing-masing box raksasa tersebut memiliki bobot sekitar 60.000 ton. Dan setiap tabung raksasa tersebut memiliki panjang kurang lebih 250 meter. Terowongan bawah laut ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan memperluas ruangan pembangunan di perkotaan Dalian. Dan tentunya juga untuk membantu pembangunan ekonomi di wilayah utara Teluk Dalian. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur Cina, terutama terowongan bawah laut Cina, telah menginspirasi banyak negara dan tentunya menjadi yang terdepan soal pembangunannya. Ya, memang Cina memang benar-benar sangat ambisius. Mereka selalu berpikir pembangunan yang bagus sama dengan ekonomi yang bagus. Bukankah begitu? Dan demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan share video ini jika bermanfaat.